Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada semuanya. Ada di sini aku nggak berjauh.
Dia mau kuliahnya yang santai, nyari kuliahnya. Bikin kuliah sendiri aja. Iya. Iya, makanya dia kan tadi mau. Oke, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Sorry yang sempat tertunda tadi dan semoga tidak keluar-keluar lagi. Amin. Tiba-tiba batal. Nah, makanya tadi apa ya? Apa. Oke, jadi di yang ini yang mau terkait fase yang sudah, aku sambil duduk dikit nggak apa ya? Beneran. Terus sama itu, jadi ini yang sudah mereka lewati kemarin ya. Jadi mereka udah melatih 3 fase, yang mana itu adalah fase 1 itu fondasinya, gitu. Mereka udah paham terkait, nggak tahu ya pemahaman mereka. Pokoknya kita sudah memberikan mereka terkait fondasi-fondasi untuk menjadi wirausaha muslim. Terus juga kemarin di fase kedua itu mereka sudah belajar terkait cara-cara komunikasi, cara penjualan, kayak gitulah kurang lebih. Jadi keterampilan dasar. Terus di fase ketiga mereka sudah lebih advance lagi gitu ya. Dari yang mereka hanya belajar skill komunikasi, akhirnya mereka belajar strategi gimana sih ya untuk bisa closing, kayak gitulah intinya ya. Nah, di fase ini ya, mereka tadi ya sudah belajar terkait pemasaran, branding, customer journey, sama digital marketing sederhana. Jadi ini udah mulai ke skill teknisnya. Nah, ini kemarin juga sudah dikasih ke teman-teman terkait mereka udah bisa belum sih nawarin produk ke orang, udah bisa vendor mana yang bisa diajak kerjasama dan sebagainya. Nah ini di fase ini harapannya nanti teman-teman bisa sering-sering melakukan pengulangan ke teman-teman. Gitu. Kalau misalkan mereka nanya lagi, Miss, saya masih takut untuk ngomong sama orang gitu. Coba aja balikin ke fase sebelumnya. Kamu gimana kemarin gitu kan? Pas selling skill, emang komunikasi gimana? Cari gimana? Kemarin bisa kok pas selling skill kamu apa namanya? Tercapai target sekian 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 gitu kan. Jadi pasti kamu bisa. Dia di flashbackin lagi aja kalau mereka sudah melewati 3 fase itu. Gitu. Terus udah. Nah, jadi tadi ya, mereka udah melewati 3 fase dan sekarang mereka sudah ada di fase keempat. Yang mana fase keempat ini cukup menentukan fase kelima dan juga keenamnya mereka. Keberlanjutan mereka sama di sini sebenarnya cukup menentukan juga di fase keempat, yang mana itu adalah inisiasi ide bisnis pribadinya mereka. Nah, di fase keempat ini fokusnya adalah mereka menyusun ide bisnis pribadi berdasarkan minat dan juga peluang pasar dituangkan dalam model bisnis sederhana. Jadi ini jauh lebih kompleks lagi di fase keempat. Yang mereka pelajari ada bisnis data dan market insight. Mereka belajar juga terkait kemarin keuangan gitu ya, biasa juga sempat di kelas. Bukan keuangan, sorry, mereka belajar terkait akad-akad kerjasama ya. Mereka belajar akad-akad kerjasama. Jadi mereka kemarin sudah melis kira-kira bentuk kerjasama mereka khususnya di internal mereka seperti apa, karena tim bis ini cukup panjang dan kemungkinan ada yang melanjutkan setelah tim bis, makanya ini juga merupakan salah satu goal kita gitu, akad kerjasama. Terus mereka hari ini sedang belajar operational management gitu ya, terkait SOP, kerja, teamwork dan sebagainya. Terus nanti mereka juga belajar terkait strategi-strategi untuk penjualan. Mungkin kalau di angkatan kita itu 7 buka bisnis langsung laris ya, Miss ya? Yang buka bisnis langsung laris. Ya, mungkin yang ini tapi sekarang kita lebih simplify menjadi sales growth strategi. Jadi kurang lebih seperti itulah. Strategi-strategi mereka untuk meningkatkan nge-boosting penjualan gitu kan depan. Terus juga bakal ada digital marketing strategi 2. Ini kita pakainya WhatsApp marketing. Ya, jadi di bulan ini khususnya itu WhatsApp marketing, pembicaranya ada Asraf, jadi kalau teman-teman mau ikutan tuh silakan. Wah, jangan gitu dan temen lu gitu. Jadi kalau kemarin itu kan lebih bahas udah lu berani dulu, yang penting nawarin ke orang deh. Nah sekarang itu lebih ke teknisnya, gimana sih cara naruh ke orang yang baik di WhatsApp, gimana sih cara nge-PC satu-satu, gimana sih caranya dapetin grup gitu kan. Nah itu akan dibahas juga di sini. Terus mereka juga akan belajar pakai financial management dan juga nanti akan ada pitching atau business review atau presentasi ya. Nah, ini di fase keempat yang mana proyeknya itu adalah simulasi bisnis.
Gitu. Nah, project ini apa ya, materi-materi ini bukan untuk mendukung project. Katanya, jadi mesti teman-teman pahamin adalah materi ini bukan untuk mendukung project, tapi project ini adalah simulasi atau bukan simulasi, apa sih penyebutannya? Arena praktek. Ya, jadi project ini adalah arena praktek mereka untuk ya mengimplementasikan materi-materi. Ada translatornya. Mana ya tentang mengimplementasikan materi-materi ini, yang mana materi ini juga bisa mereka gunakan nanti ketika bisnis mereka sendiri. Kita yang mesti dipahami. Oke, silakan. Jadi itu di fase keempat yang sekarang mereka sedang jalani. Terus aku kasih buku aja. Cukup lengkap berarti. Tahu lah. Baca ya ini ya. Karena udah sempat dibaca kan? Yes or no? No or yes? Aduh. Masih record kan? Ini tuh berarti nggak ada ini ya Kak, nggak ada yang kayak divisi misalnya yang Nah, nanti aku jelasin. tadi baca aku kayak Ya, karena cukup berbeda Singbis yang kali ini dengan angkatan kita. banyak ya. Banyak yang berbeda konsepnya, dari segi konsep, dari segi ini juga Tapi sama aku cari dari segi. Nah, nanti diinfokan ke teman-teman. Menurut kamu gimana kalau kau cari? Bagusnya gimana? biar anak-anak pada kayak gila Itu balas dendam. Rasakan apa dia? orang suka pada gila lagi gila. Gila gimana emangnya? Tahun dulu kamu megang Simbis di Coach Arif nggak sih? Iya, pasti. Enggak, Simbis yang angkatan batch 12. Batch 12 itu pisah-pisah ya? Iya. Belum Buat ada megang. dua. Batch 12 ada dua. Oh, Coach Arif megang. Nah, menurut kamu gimana? mantap. Mantapnya gimana? Pada kayak aduh, Miss. Itu yang objektif sih. Aktifnya tuh maksudnya gimana, Miss? Pendapatan objektif dari secara beliau materi dari pendidikannya atau dari Itu lebih ke mental sih, Miss. Kalau misalnya ngasih target, pasti kan di Coach Arif itu ditambahin lagi kan targetnya. Nah, kadang-kadang untuk kayak beberapa anak yang udah ada program udah jalan, atau sudah ada, mereka tuh ngejalanin bisnis ketika dikasih kayak target. Orang pasti kayak sama akal. Setuju. Lu juga megang kemarin Simbis yang Coach Arif. Di Coach Arif apa Coach Yuda? Ya udah. Berarti nanti mungkin kita lanjut lagi ya. Apa lanjut? kan dikasih tahu dulu terkait konsep Simbis yang pertama. Iya, belum ini. Iya, makanya nanti kita lanjut lagi terkait itu ya, teman-teman. Jadi sudah bisa berapa? Udah ya. Oke, jadi di konsep tim di sini tadi aku juga udah spill sedikit, cukup berbeda sama di tahun-tahun sebelumnya. Yang mana di Simbis kali ini periodenya lebih panjang, mereka 3 bulan, sebulannya itu mereka untuk inisiasi produk gitu ya, untuk bikin produknya, dan 2 bulan berikutnya untuk eksekusi gitu. Makanya durasinya 3 bulan. Kalau di tahun lalu itu kan 2 bulan udah sama apa bikin produk dan udah sama eksekusikan. Tapi kalau tahun ini kita pure 1 bulan itu untuk bikin produknya dulu gitu ya. Yang fixnya gimana, baru 2 bulannya eksekusi. Bikin produk dan juga bikin strategi, ya, baru eksekusi. Kelompok yang kemarin udah ada 16 gitu ya, ada 2 sampai 3 mahasiswa per kelompoknya. Jadi 1 fasilitator teman-teman itu mendampingi 4 kelompok. Nah, untuk Simbis sendiri ini tadi ya merupakan proyek pada fase 4 agar mereka bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dikasih sama para dosen. Gitu.
Nah, jadi selama 3 bulan ini mahasiswa akan merancang dan memvalidasi ide bisnis pribadinya, menyusun model bisnis dan strategi eksekusi, menjalankan bisnis secara nyata, ya, dan juga membuat laporan keuangan, operasional, serta refleksi pembelajaran. Nah, jadi di SIMBIS ini adalah panggung aktualisasi tempat mahasiswa membuktikan bahwa ilmu, pengalaman, nilai-nilai yang telah dipelajari dapat diwujudkan menjadi bisnis real, bermanfaat, dan berkah. Gitu. Jadi, SIMBIS ini merupakan panggungnya mereka untuk ini loh bisnis gitu. Kita mau ajarin mereka ini loh bisnis gitu ya. Bisnis masih dalam lingkup kecil lah yang Simbis itu. Gitu. Dan nanti mereka harapannya dari Simbis ini juga menyiapkan panggungnya mereka untuk bisnis mereka sendiri. Gitu ya. Karena kan ini masih project, nah nanti kita kasih ke mereka apakah mereka menunjukkan Simbis atau mereka mencari bisnis yang lain, itu dipersilakan gitu. Tapi harapannya dengan Simbis ini mereka mempelajari bisnis A to Z-nya gitu ya. Memahami alur dari proses dari mulai idenya sampai nanti evaluasi. Jadi A to Z-nya bisnis itu mereka rasakan di Simbis. Gitu. Dan mahasiswa memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis data, terus juga menerapkan itu ya yang framework Syariah Growth Framework. Ini teman-teman masih ingat yang Syariah Growth Framework? Ini ada di sini nggak ya, Miss? Masih yang di kurikulum ya? Ini untuk reminder teman-teman lagi juga sih. Ya. Syariah. Syariah. Oh, Shakira. Akhirnya. Banyak banget. Ini dong. Kira-kira yang punya banyak saudara. saudara. Nah, aku Udah kita skip aja langsung. Kita buang anak-anak kece. namanya perfume. Tapi aku nggak action. Orang ini biasa ditanya sama Mas Ibis. Masih ini. Masih Miss Kereta. Gak apa sih beda kan? Masih aku yakin. Belajar. Bendera. Oke, jadi ini adalah framework-framework yang dipakai di Umar Usman khususnya di OYP. Jadi ini ya yang Syariah Growth Framework. Ini pendetailnya. Jadi di framework ini menjadi fondasi utama Umar Usman gitu ya. Seluruh aktivitas di mahasiswa diarahkan agar sesuai dengan makosid syariah. Makosid syariah. Ya, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Sehingga usaha dijalankan itu bukan hanya menguntungkan, tapi juga halal dan juga halal, berkah, dan juga bermanfaat. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman, anak-anak tanya, Miss kok banyak banget sih peraturannya gitu kan. Ya karena kita pengen teman-teman ini punya bisnis sesuai dengan syariah. Ya, tujuan syariah. Namanya juga masuk ke Marusman gitu. Lu mau kaya doang ya nggak bisa. Gitu, maksudnya sesuai dengan syariah kelas-kelas. Gitu ya. Jadi di sini ada 5 poinnya. Yang pertama dari niatnya dulu, niat dan tata kelolanya mereka gitu ya. Terus juga people, adil terhadap karyawan, pelanggan dan juga mitra. Terus produknya itu harus halal dan juga thayyib. Terus juga produknya mereka atau bisnisnya mereka ini tidak merusak bumi ya. Mereka menjaga bumi dan juga lingkungan. Terus juga bisnisnya mereka ini menimbulkan keberkahan dan juga kemakmuran oleh profit yang halal. Ya, ini frameworknya mereka, gitu ya. Ini untuk yang teman-teman ketahui. Gitu. Itu yang Syariah Growth Framework. Terus, ini share. Oke, pas. Let's go. Let's go, let's go. Belum. Masing-masing bisnis ini menjadi pijakan menuju fase berikutnya bisnis performance yang aku udah bilang ke teman-teman. Jadi dari Simbis ini mereka belajar bisnis A to Z-nya kayak gimana yang nanti akan berguna untuk ketika mereka bisnis sendiri. Gitu. Nah ini tadi struktur dan juga alur kegiatannya. Mereka kemarin sudah berkelompok gitu ya, sudah menentukan kelompok mereka sendiri. Jadi gimana cara mereka menentukan kelompoknya? Ya kamu bilang kok ini sama si ini yakin gitu kan. Nah, itu dikembalikan lagi ke mereka.
Rules of Ya, jadi kemarin kita itu bikin 4 peran ke mereka. Kemarin kita evaluasikan bareng-bareng kan. Kita evaluasi nih kira-kira anak cocoknya di mana, cocoknya di mana ya. Dan kita sudah mengumpulkan data-data terkait mahasiswa dari data teman-teman, data penilaiannya mereka, terus juga melalui asesmen awal yang sudah pernah mereka isi, sama penilaian mereka sendiri tentang diri mereka. Gitu. Nah, itu sudah kita buat, terus kita simpulkan. Kita sudah ada misalkan si Rick nih potensinya di pertama ada di konduktor, di kedua kalkulat, ketiga di artis, misalnya kayak gitu. Jadi sudah kita susun kayak gitu. Nah, mereka sendiri rulesnya adalah satu tim tadi memiliki minimal 2 orang, masing-masing 3 orang. Jadi semua anggota itu adalah owner dan juga tim sales atau tim marketing. Makanya kita tidak fokusnya bukan di marketingnya di sini karena semuanya juga terlibat dalam marketing itu. Ya, nah setiap kelompok ini harus punya peran yang lengkap, gitu. Jadi satu orang boleh pegang lebih dari satu peran, tapi semua harus tanggung jawab. Jadi misalkan yang 2 orang gitu kan, empatnya kan di sini ada 4 peran. Nah yang 1 orang itu berarti berperan bisa jadi 2 peran. 1 orang ini memegang 2 perannya. Oh. Misalkan potensi dia apa sama apa. Nah makanya mereka memilih temannya yang potensinya melengkapi diri mereka, gitu. Itu mereka kemarin sudah bikin. Lalu aku lanjut. Ini nanti belum aku jelasin. Nah, jadi mereka tuh kemarin bikin yang namanya personanya mereka terkait minatnya mereka, skillnya mereka, kelemahan juga gaya kerja, gitu ya. Ini yang mereka gaya kerja tuh yang tadi ya, yang peran tadi, yang mereka lebih condong ke mana, gitu. Nah ini misalkan kayak gini, udah dibikin, terus kita sudah menentukan konduktornya sebenarnya. Ya, jadi kan mahasiswa ini sudah dikategorikan berdasarkan potensi dan kecenderungan perannya, gitu yang tadi. Udah ada gaya kerja, kekuatan utama, terus juga berdasarkan proyek yang lalu-lalu. Nah, mekanisme pembentukan kelompoknya, mereka tuh akan menentukan partner bisnis mereka sendiri, terus mereka melakukan offering potensi dirinya mereka menggunakan tadi yang persona tadi atau kategori potensi yang udah kita kasih ke teman-teman gitu ya. Nah, kita sudah memilih konduktornya untuk apa? Untuk mengajak mahasiswa lain bergabung dalam kelompok dan menyaring partner yang dianggap sesuai dengan visi bisnis dan komposisi peran. Gitu. Nah, fungsinya di konduktor ini adalah biar kelompoknya nggak terlalu random gitu, nggak terlalu banyak. Makanya kita pilih the konduktornya dulu yang mana ada 16 orang. Makanya ada 16 kelompok. Gitu. Nah, konduktornya sendiri nanti ketika mereka udah milih nih, tapi mereka ngerasa kayak nggak percaya diri untuk menjadi konduktor gitu kan, itu mereka bisa musyawarah. Jadi siapa kira-kira yang jadi konduktor di kelompoknya tersebut, itu masih bisa. Ya tuh. Jadi misalkan nih ada yang kemarin si Amel nggak pede kalau dia jadi konduktor gitu kan? Ya, Amel nggak pede jadi konduktor. Iya, tuh. Iya, dia punya potensi itu, gitu. Ya, dia nggak pede doang. Aku bilang, ya kalau emang mau ini ya silakan musyawarah di kelompoknya gitu. Makanya nanti tugasnya teman-teman salah satunya adalah memastikan peran mereka lengkap dulu. Gitu. Ada 4 peran itu di satu kelompok. Iya kan ada. Mana tadi 1 orang itu bisa megang 2 peran. Udah kalian kerja jadi Nah ini tadi nih yang rotasi kepemimpinan udah aku bilang. Terus juga nih kemarin konduktornya siapa aja. Tadi ya, jadi mereka berhak untuk mencari temannya sendiri yang melengkapi kekurangannya mereka. Gitu. Misalkan siapa kemarin ya? Si Isan gitu kan. Isan di kalkulating oke, di konduktor oke. Nah, berarti dia mencari timnya yang bagian kreatif misalkan gitu kan, atau yang bagian lainnya. Ya kayak gitu, makanya terbit lah ya, terbitlah tadi kelompok-kelompok yang ini. Nah, peran yang ini mereka yang pilih sendiri. Nanti tugas teman-teman adalah memfiksasi ini beneran nggak peran yang kayak gini. Terus kan ini 3 doang ya, berarti ini belum ada belum ada apa? Yang ada produser.
Gitu, belum ada produser. Berarti siapa nanti yang perannya untuk jadi operasional juga di bagian sini? Tuh. Oh, tadi aku lupa jelasin bagian-bagiannya ya. Sorry, aku lupa ini. Jadi yang the conductor itu tadi ya, mereka punya potensi untuk memimpin project. Ya, jadi project lead gitu lah. Nah, ada artis ini mereka yang kreatif. Jadi tim kreatifnya yang sana bilang, Miss ini tim divisi-divisi yang ada kita ubah jadi kayak gini. The calculate dia lebih ke data, finance, kayak gitu-gitu. Nah, the producer itu megang operasional. Jadi tugas teman-teman nanti yang pertama adalah memastikan di sini sudah ada perannya. Ini kan juga cuma 3 nih. Nah, siapa lagi yang bertugas menjadi the artist? Siapa yang megang 2 peran itu? Tanggung jawab, tetap tanggung jawab di mereka. Cuman tadi marketing itu ya bareng-bareng, sales itu bareng-bareng, penjual itu bareng-bareng. Di situ. Itu ya. Nah, mereka udah menemukan partnernya mereka dan sekarang mereka lagi di tahap ideation. Makanya adalah menentukan ide bisnis mereka dan juga membuat sampel atau prototype atau mock-up. Gitu. Jadi dari idenya mereka nih, kira-kira mereka mau bisnisnya makanan. Makanan yang seperti apa, kayak gimana, sudah ada bayangannya belum, gitu. Biar apa? Biar mereka nggak ada berubah-ubah lagi di bagian eksekusi. Gitu. Jadi mereka bikin dulu nih tadi ideasinya, idenya dikumpulin dulu karena kan ide itu berbagai orang ya. Pasti dalam satu kelompok itu punya ide 2 sampai 3. Mereka harus visasi dulu ide yang mau dijalanin yang mana jadinya musyawarah. Nah, terus habis mereka udah oke, kira-kira F&B aja dengan kita mau jualan kayak misalnya kemarin angkringan gitulah contohnya yang gampang gitu ya. Kita mau angkringan. Nah, mereka bikin prototipenya angkringan yang seperti apa, kayak gimana, desainnya udah ada apa belum, mau jualannya di mana gitu. Nah, ini yang mereka bikin di minggu-minggu ini. Dan nanti di tanggal 20 November di hari Kamis mereka akan memvalidasi idenya mereka. Udah fix waktu ya, fix ini. Ya, maunya makanya ini difiksasi dulu tadi di minggu-minggu ini mereka ngumpulin dulu ide satu kelompok. Nah, nanti fixnya mau yang mana idenya gitu ya. Mereka membawa beberapa pilihan terus habis itu mereka bikin prototipenya baru mereka validasi dulu. Ya, nah validasi ini gimana? Validasi itu nanti melibatkan fasil, melibatkan manajemen dan melibatkan mereka sendiri. Pas. Ya, jadi kenapa? Teman-temannya. Ya, jadi nanti ada satu, jadi mereka gini, kayak festival gitu, ada nggak sih? Showcase. Jadi semua kelompok, 16 kelompok itu akan showcase di situ, 16-19-nya. Ada yang bertugas sebagai yang pitchingnya, gitu, yang bertugas menjelaskan, ada yang bertugas sebagai mengomentari yang lainnya. Berarti kita juga masuk dari. Yes. Terus teman-teman nanti ada di bagian bawahnya juga. Jadi yang pertama teman-teman untuk tadi ya ikutan menjuri ya kayak menjuri atau jadi memvalidasi kelompok yang lainnya yang bukan teman-teman pegang. Tapi kalau kelompok sendiri kita belain atau kita Nanti kelompok sendiri itu ada bagiannya di BISCEK-nya di sesi kedua. Gitu. Jadi di sesi ke-1-nya teman-teman menguji ya. Ini kayak teman-teman tuh kayak orang awam lah gitu ya. Kayak orang awam yang kayak ini bisnisnya yakin jalan atau gimana gitu kan. Kamu bisnisnya gimana jalannya? Kemana targetnya? kayak investor mau lihat Iya, kayak gitu lah. Jadi mereka menguji dulu nih, gitu kan, menguji dulu bisnisnya mereka itu sesuai nggak sih sama target mereka. Mereka nih mau jualan tadi angkringan. Mereka mau jualan angkringan gitu kan, konsepnya mereka mau targetnya adalah menengah ke bawah. Tapi harga yang mereka tawarkan ternyata di atas itu. Nah itu kan yang mereka validasi gitu kan. Bisa nggak sih mereka jualan ini? Ide ini bisa direalisasi nggak sih dalam waktu dekat? Ya, notes-nya lagi tambahannya adalah menurut kalian idenya mereka ini bisa direalisasi nggak dalam waktu dekat ini? Kalau angkringan, berarti sumber dayanya mereka ada nggak untuk modal angkringannya cukup besar ya? Nah, ada nggak modalnya kayak gitu? Nanti penjualannya di mana? Ya,
Nanti aku bikin juga panduannya terkait yang validation day karena belum selesai teman-teman, tapi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi di 20 November kalian tadi saling memberikan feedback antar kelompok yang lain, baru sesi keduanya kalian melakukan evaluasi kelompok kalian sendiri. Gitu. Oh, jadi sisi satunya tuh full. Yes, sesi keduanya kumpul bareng sama guys. ya, tadi gimana? Nah, di sini ini mereka masih bisa berubah ide kan ya, Miss ya? Maksudnya berubah bisnisnya setelah validation day, ya nggak sih? Kemarin, ya. Masih ada kesempatan tapi berdasarkan musyawarah. Dan kalau mereka mau berubah lagi, mereka harus mengikuti apa namanya? Nyari jadi ide lagi, prototipe lagi. Ini udah ada, nanti udah ada di sini. Gitu. Nah, jauh berbeda kan sama yang sebelumnya ya. Gitu. Makanya ketika mereka mau berubah lagi, mereka harus cepat. Ini kan di seminggu depannya mereka udah membuat rencana strategi ya. Kalau mereka mau berubah lagi, mereka harus cepat. Mereka harus riset lagi. Mereka harus mewawancari lagi beberapa orang dan memvalidasi lagi kira-kira bisnis mereka ini pantas apa enggak sih. Tuh, jadi makanya ini penting banget di seminggu ini agar apa? Agar mereka tidak sampai berubah banget ya bisnisnya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang berubah, oh ya Demi saya tetap ini tapi model bisnisnya berbeda deh. Misalkan saya tetap angkringan tapi nanti angkringannya ya pakai apa? Misalkan pakai boot dulu atau gimana gitu kan. Jadi biar harganya lebih murah atau menu-menunya dikurangin deh, Miss. Nah, perubahan-perubahan itu yang terjadi biasanya di habis validation day. Jadi mereka menyesuaikan lagi harga, menyesuaikan lagi target market, menyesuaikan lagi tempatnya. Itu yang terjadi di validation day. Nah, setelah itu, setelah mereka tadi fiksasi bisnisnya mereka, oke, gue jadinya ini, kita jadi target market ini, teman-teman bantu evaluasi gitu ya. Baru masuk mereka merencanakan strategi penjualan. Kira-kira dari bisnisnya mereka ini yang sudah fix, gimana strategi penjualannya? Nah, di minggu-minggu ini, mereka juga mendapatkan tadi ya, yang materi untuk meningkatkan nge-boosting penjualan gitu ya. Nah, itu salah satu pendukung untuk mereka membuat tadi rencana strategi penjualan. Difikskan dulu mereka rencana strategi mereka strategi penjualan ini gimana, memakai tools-tools nanti yang akan diberikan, misalkan pakai BMC, ya kan mereka pakai BMC mereka, pakai SWOT gitu ya, misalkan analisa SWOT-nya mereka, kayak kelemahan kita ini berdasarkan validasi kemarin kita kayak gini-gini, jadi strategi kita begini teman-teman. Berarti di strategi aja. Mana? Oh, BFC. Kita SWOT-nya itu akan digunakan untuk mencapai strateginya mereka. Gitu. Jadi di validasi nih mereka bakal tahu, oh ternyata kelemahan produk kita ini ya. Oh, ternyata peluang produk kita ini ya. Ini aja deh. Gitu. Itu di tahap yang ini. Terus nanti di tanggal 28 sampai 30 mereka sudah membuat presentasi gimana? Oke, mananya? Mananya? Mereka membuat proposalnya mereka, ya bisnis proposal kita sebutnya atau presentasi. Film dong, drakor dong. Betul. Kayak gitu lagi. Ya mereka kalau di bahasa internal kita adalah ya presentasi, ya presentasi mereka. Tapi kita bikin ke mereka seakan ini profesional gitu. Jadi bisnis proposal dan mereka akan mempresentasikan di tanggal 1 sampai 2. Kita sebut aja ke anak-anak itu pitching. Kalian akan pitching ke para dosen, ke para juri gitu kan. Karena biar merasa kalau ini ya kita buat ini kayak profesional beneran bisnis. Kita kan kalau pitching kan tidak kayak presentasi ya, Mas. Begini terus lama gitu kan. Pitching kan ada waktunya, ada Kalau misalnya berarti dalam November juga ada kayak coach-coachan tuh gimana? belum masuk namanya kayak Ini di sini di yang pitching. Desember ini. Yes. Jadi setelah mereka udah fix semua, mereka udah bikin strategi berdasarkan tadi ya analisanya mereka pitching ke si dosen ini. Gitu di awal Desember ya, ini di awal Desember. Nah, itu udah di level 1, itu masuknya ke level 1, level 2-nya adalah eksekusi. Tadi yang aku bilang mereka dibagi menjadi bulan ke-1 mereka B, bulan kedua mereka eksekusi strateginya. Ini udah di jadwalnya, kalau teman-teman nanti di notes terkait jadwalnya, karena ini menyesuaikan juga dengan jadwal kalian ya. Minta tolong kalian menyesuaikan dengan jadwal ini, sorry itu maksudnya. Itu, jadi mereka akan presentasi hasil akhir di akhir Januari. Dan presentasi progresnya mereka akan
terjadi 2 kali karena kita 2 bulan eksekusi. Ada pertanyaan terkait ini sebelum kita melanjutkan ke bagian yang lebih detail? Kebayang ya, jadi alurnya ya, gitu ya. Astra, kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya, silakan ya. Gitu. Jadi itu terkait alur simbisnya, jadi teman-teman bisa pahamkan lagi ke para mahasiswa. Oh ya, silakan Mas. Kalau Indonesia di batch 13 ini yang ya, terkait preparation yang mungkin tadi makanya adalah Pak mempertanyakan kok lama banget ya sebulan. Karena selama ini yang kita evaluasi, kita belum pernah detailing karena akhirnya kita fokuskan untuk mempersiapkan mereka di persiapan bisnis. Aku tahu kalian sebagai mahasiswa merasakan atau enggak, tapi aku secara pribadi merasakan. Karena salah satu hal yang wajib dilakukan dan yang penting dilakukan dalam sebuah bisnis adalah di masa persiapannya. Dan yang kita pengen mereka pahami itu sama adalah soal riset. Jadi peneliti di bagian bisa dalam sisi sama dari segi riset seperti apa. Karena kita nggak pengen mereka membuat sebuah bisnis misalkan keinginan aja, berdasarkan tren aja, maunya apa, tapi berdasarkan data dan emang bisnis ini bisa dijual. Jadi mereka lagi gak cuma soal kayak, iya mis aku tuh pengen ini karena saya suka ini bla bla bla. Tapi setelah itu mereka bingung untuk menguraikannya. Oh dijualnya ke siapa ya? Karena dia nggak punya baseline atau fondasi. Kenapa sih bisnis ini tuh bisa berjalan dengan baik? Makanya di sini tuh kita butuh banget bantuan monitoring dari kalian dan juga mentor untuk memastikan di persiapan ini. Persiapan ini benar-benar ini justru masa krusialnya sebelum mereka masuk sesi eksekusi. Krusial banget, makanya ini harus dijaga banget. Karena nanti bisa kita bakal detailing itu bakal banyak dan secara monitoring itu akan intens. Dan kita harus membantu mereka untuk mengulik sampai dasar-dasarnya untuk mereka tidak berpikir apa namanya aja, tapi memang mereka bisa data. Nah ini yang lagi kita fokuskan. Makanya kemarin kita undang ada namanya Pak Muda itu terkait data sama. Nah ini aku pengen banget teman-teman itu untuk nonton sebenarnya supaya paham juga sehingga nggak ada beda persepsi nanti kita lagi nge-review atau monitoring mahasiswa. Makanya nanti kalau mungkin dikasih waktu untuk teman-teman memastikan teman-teman dilakukan dan nonton terkait materi kalender kemarin. Karena ini poin krusial dan kalau misalnya kita detailkan pasti akan lebih kita rangkum pasti nggak dapat poin-poin yang lainnya. Akan lebih baik ngecek nonton langsung dari record ini. Siapa yang harus dilakukan itu apa sih? Makanya kita buat sebulan karena ini yang kita selesaikan sebelum mereka. Jadi hal-hal yang bisa kita tantangan-tantangan yang biasanya dirasakan di tahun-tahun sebelumnya kok lebih tertinggal lagi terus. Jadi gak ada lagi tuh karena target marketnya yang bisa apa mereka udah bisa data kita berdasarkan data kalau di lapangan secara langsung kita menemukan insight atau dapat kesimpulan seperti ini. Jadi nggak lagi cuma asumsi. Biasanya kita selalu kayak kamu kenapa target marketnya ini iya misalnya kalau misalnya sekian tuh biasanya melakukan ini ada buktinya nggak? Nah itu kan kita pastikan saat ini pendapat mereka siapa enggak pendapat mereka itu hanya dari diri mereka atau berdasarkan data lapangan yang di lapangan bahwasanya bisnis mereka peluangnya berapa besar itu sih yang kita jaga. Kenapa ini harus dilakukan bisnis karena ini baru masih masa trialnya sebelum mereka masuk sebenarnya kita membuat bisnis ini harapan itu bisa mereka lanjutkan sampai akhir ya sebenarnya khususnya apalagi untuk mereka yang punya bisnis ya
Kalau yang sudah itu sangat nggak masalah. Kalau mereka yang belum punya bisnis, kita lebih menjalankan mereka yang sudah tahu. Kalau misalnya jalan sendiri, ya seperti yang teman sudah tahu, yang dapat sama-sama tahu juga itu untuk berkembang atau progres pembelajaran itu lebih lama. Itu sih makanya kalau misalkan bisa si bisnis berhasil, maka ini bisa diproyeksikan menjadi bisnis berdasarkan skillnya. Bahkan kalau emang benar-benar bisa, harapannya bisa setelah pun mereka bisa lanjutkan. Sama kayak halnya si Brian. Itu makanya nanti di detailing ini karena kita bisa fokus benar-benar terkait apa aja yang kita satu persepsi, dan kalau misalnya ada hal yang belum pahami dari proses itu langsung tanya, supaya nanti kita bisa saling brainstorm dalam diskusi bareng apa aja sih kira-kira tantangan nanti ketika di proses persiapan ini, karena tadi panjang persiapannya, tapi persiapan ini penting dilakukan sama mahasiswa. Jadi tidak bisa mahasiswa itu main-main atau kayak ngasih pungutan. Ini yang perlu dijaga makanya adalah. Oke, terima kasih banyak Miss Salma. Ya, itu ya teman-teman, saya bilang ini part yang cukup penting, bukan cukup lah, ini penting gitu ya. Untuk mereka tadi mempersiapkan bisnis mereka yang akan mereka jalan. Nah, ini peran dan tanggung jawab tugas umumnya. Mungkin nanti aku lebih ke tugas yang apa namanya lebih detailingnya gitu ya, karena ini seperti menjadi tugas umumnya teman-teman. Ini menjadi penghubung komunikasi, terus memastikan seluruh informasi, jadwal juga instruksi tersampaikan, menjalin komunikasi yang baik, memastikan mahasiswa menjalankan proyek, melakukan monitoring dan controlling, melakukan perkembangan proyek secara berkala, memberikan evaluasi, umpan balik, dan mencatat capaian, serta menjadi teladan dalam menjaga ada komunikasi, keadilan, dan budaya kolaboratif. Ini nanti akan ada turunannya, nanti kita akan bahas di sini. Nah, di sini apa aja sih target yang ingin kita capai atau indikator keberhasilan? Yang pertama, mereka bisa memiliki bisnis proposalnya mereka atau proposal bisnis yang lengkap dari mulai alasan, kenapa membeli bisnis, serta data-data. Tadi kita jangan sampai bisnisnya mereka berdasarkan asumsi, kayaknya enak deh Miss, kayaknya ini deh Miss. Nah, alhamdulillah kemarin ada beberapa anak-anak yang akhirnya nanya ke kita, Miss, kalau kita jual kayak gini, harganya segini gimana ya? Itu merupakan satu kemajuan sih. Karena dari yang sebelum-sebelumnya, Miss, kayaknya aku jualan ini aja deh, karena kayaknya banyak yang make deh. Nah, kayaknya itu yang mesti teman-teman kritisi. Kayaknya berapa orang, kayaknya kayak gimana, gitu kan? Itu part yang mesti teman-teman kritisi. Ini tadi bisnis proposalnya, terus target lagi ada volume penjualan, mereka mencapai target volume penjualan, ya tanpa memfokuskan pada profit awal untuk mendorong perputaran modal. Terus mereka kenal brand awareness, pengenalan produk oleh masyarakat dengan strategi pemasaran efektif. Terus indikator keberhasilan lagi adalah mereka mampu menyusun dan melaksanakan rencana pemasaran harian yang efektif selama 2 bulan. Terus juga di sini mereka mendokumentasikan seluruh proses bisnisnya, baik itu laporan keuangan maupun yang lainnya, maupun transaksi-transaksi. Makanya kenapa peran si kalkulat itu penting juga di sini, karena itu tadi gitu ya, mereka untuk mendokumentasikan segala prosesnya. Kalau misalkan anaknya masih ada yang ngebandel kayak kemarin si kelompoknya Akmal gitu, akhirnya kan jadi nggak beres-beres kan sampai terakhirnya. Ya kan, kelompok mereka yang ngerasain sendiri kok, ya kan Dev, benar kan, sampai minggu kemana apa minggu ini ya belum bagi-bagi juga ya kelompoknya Akmal minggu kemarin ya, dan minggu kemarin juga belum bagi-bagi karena apa, karena datanya aja mereka nggak jelas, mereka nggak punya data gitu. Makanya ini mesti kita sadarkan ke mereka kalau proses bisnis ini penting. Kalau misalkan Akmal ngerasa dia nggak suka kayak gini, serahin ke temennya gitu, jangan dia sendiri yang ngerjain gitu kan, karena kan beda-beda orang-orang. Semuanya, Ya, bukan sebagai karyawan. Karyawan itu part of, karena kondisinya belum ada karyawan aja. Jadi ada part of job desk karyawan yang harus mereka lakukan. Tapi mereka ini adalah business owner, jadi mereka harus memahami seluruh prosesnya. Akmal nggak suka nggak sukanya dia harus paham.
Itu penting gitu. Lebih mindset sih sebenarnya. Oke, lo gak apa-apa nggak jago, tapi lo harus paham nih apa bentuk record aja yang ada di dalam ini ya. Kalau misalnya bisnis, pengen nge-hire orang tuh paham tuh nggak orang jadi orang yang bodoh dan bisa dimanipulasi sama si karyawan lo sendiri. Poin mindsetnya itu sih yang perlu di highlight. Jadi nggak sukanya itu orang yang nggak punya bagian ini, mereka harus memahami oh di konstitusi ini harus ada bagian-bagian ini yang harus efektif. Jadi mereka lagi pressure menjadi orang karyawan. Kalau karyawan mereka bisa ini ekspertis, tapi kalau misalnya ekspertisnya mau di mana, tapi kalau misalnya itu mereka harus menjadi orang kalau apa dari generalis ya, generalis. Kalau generalis mereka nggak dalam secara pemahaman ya, tapi mereka memahami semua bagian. Itu tambahan. Sama minta tolong coba ya, Mas. Ada nggak terkeren soalnya kalau di tambahannya? Tadi ya terkait business report, tadi udah tambahan dari Salma. Terus di sini masuk ke yang akad kerjasama yang aku bilang gitu ya, mereka memiliki kerjasama yang sudah ditandatangani oleh semua pihak. Nanti aku kasih juga draft-draftnya terkait apa yang mereka mesti pahamin. Terus juga nah terkait target profit sama ini profit ya misalnya 4 juta kan? Ya, 4 juta di profitnya. Terus juga yang margin tapi laba bersih. profit bersih, profit. Ya, itu target profitnya itu 4 juta, berarti sebulan itu 2 juta. Nah, ini target dari akademik ya, gitu. Tapi target yang lain jadi ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok dan juga approval dari dosen pengampu. Misalkan ini 4 juta kayaknya kedikitan deh, mau 10 juta itu nggak masalah gitu. Silakan, ini cuma batas minimum dari akademik aja. Jadi itu Mas itu omset profit besar. Profit bersih, laba bersih. Nah, ini yang ini ya, konten materi yang akan mereka dapatkan. Jadi tadi sudah aku jelaskan sedikit terkait itu. Nah, ini ada tujuan utamanya. Tadi juga udah dikit ya dibahas. Ini yang bisnis data dan market insight. Mereka paham kalau bisnis itu berdasarkan konsep. Nah, makanya nanti teman-teman silakan juga untuk apa namanya tonton gitu ya video yang terkait riset market ini, karena ini juga kayaknya nggak ada di materi batch 9 atau batch 10, jadi nanti bisa kan dibaca gitu ya. Kalau kemarin saya kan juga udah ikut ya kelasnya ya. Gitu. Jadi nanti untuk Dava, Asrof sama Sana itu silakan ditonton lagi gitu ya untuk materi si riset ini, karena itu cukup penting juga agar kita bisa menyampaikan ke mahasiswa itu selaras gitu loh, selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh mentor. Nah, terus ini terkait bisnis setup dan lebih ke bisnis setup sih sebenarnya. Mereka belajar terkait prinsip syariah dalam apa sih? Dalam muamalah gitu ya, dalam muamalah bisnis. Mereka belajar itu. Terus juga mereka kemarin membuat terkait draft-draft kerjasama seperti apa. Nah, biar mereka paham kalau bisnis itu ketika berpartner, poin pentingnya lagi adalah menentukan akad kerjasamanya. Itu di awal, ya. Itu penting. Terus di bisnis dan operational management, mereka paham terkait sistem kerja yang teratur dan juga terukur. Di situ. Terus di yang sales, growth, and then strategi itu memiliki mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan untuk menaikkan penjualan gitu secara cepat dan juga terukur. Jadi ini lebih ke tadi gimana sih cara nge-boosting penjualan, itu tujuannya. Terus di WhatsApp Marketing Hack itu memberikan pemahaman keterampilan untuk melakukan penetrasi pasar secara efektif tanpa iklan berbayar dengan memanfaatkan WhatsApp marketing. Kalau ini yang paling mudah. Terus di digital marketing dan konten strategi, mereka bisa mengembangkan kemampuan untuk menggunakan strategi digital marketing yang terintegrasi secara efektif dan juga terukur. Dan finansial, ini financial advance-nya, karena kemarin kan baru part 1, ini yang part 2-nya. Agar mereka bisa mengolah uang usaha secara sehat. Gitu ya, tadi ini semua kita bekali mereka
dan akan diaplikasikan ke simbisnya. Nah ini mungkin akan ada perubahan sedikit terkait jadwal, nanti teman-teman bisa lihat ya jadwalnya ya. Nah, Ini yang di Rabu Kamis 8. ini gimana? Ini digital. Masih Nanti masih di ini. jauh. Ya, belum. Makanya ini masih diaktif juga ya teman-teman ya. Gitu. Dari komunitas. Aku pengen datang. Ikutan dia. Nanti yang pilih salah satunya Andrian ya. Oh banget, aku datang. Kalau ada rekomendasi nggak apa-apa sih. Kalau bisa Andrian aku datang. Itu. Nah, ini masuk ke yang cukup detail ya, teman-teman. Kalian mau sambil baca di ini juga apa-apa ya guideline-nya ya. Karena cukup. Aduh, bentar, napas dulu. Nafas. Gora. Oke. Jadi seperti tadi yang udah dibilang Miss Salma, peran teman-teman di sini cukup intens, terutama di sebulan ini. Nah, makanya kalau teman-teman lihat, ini detailingnya cukup banyak. Ya, mangga silakan. Detailingnya cukup banyak di sini. Kita mulai dulu dari minggu ini atau minggu pertama teman-teman masuk ke BISCEK. Tadi ya, tujuan agenda secara umum adalah mereka sedang initiation dan juga prototype. Tugasnya kalian atau perannya kalian adalah membimbing mahasiswa dalam tahap menemukan ide bisnisnya yang realistik, terus juga meaningful dan juga islamic, serta membuat prototype produk yang siap diuji saat validation day. Fokus minggu pertama teman-teman adalah ini. Gitu ya. Jadi tadi menemukan ide bisnisnya, terus juga dan membuat prototipenya yang siap diuji. Nah, di hari ini silakan nanti teman-teman kita dari briefing dulu dan silakan juga teman-teman nanti masuk ke grup WhatsApp-nya masing-masing. Hah? Enggak, grup itu perkenalan awal. Jadi di grupnya masing-masing. Terus juga nanti di grup itu hari ini teman-teman nanti bisa mengingatkan beberapa hal yang mesti disiapkan sama mahasiswa ya. Jadi sudah berkumpul PA. Nah besok teman-teman akan dicek di sesi ketiga yang sudah aku bilang. Nah ini khusus untuk Simbis ya. Untuk yang journaling sama setoran profit, komitmen setoran profit itu tetap menjadi agenda BISCEK. Gitu. Jadi untuk proyeknya ini. Jadi kan BISCEK itu kita ada 3 bagian ya jadinya ya. Ada yang journaling, ada yang bagian monitoring project, sama bagian monitoring setoran profit. Gitu. Nah, yang dibahas di sini adalah monitoring project-nya. Gitu. Nanti untuk detailing terkait bisnisnya akan ada guideline-nya sendiri, kayak biasa ya. Ini yang apa? Yang dikirim. Itu kan ada tulisannya harus meaningful. Meaningful itu maksudnya dia ada kebermanfaatan buat orang lain. Gimana? Harus ada. Yang penting untuk ini tuh super bermanfaat buat orang yang beli. Enggak yang asal-asalan. Oh, Enggaknya ada maknanya lo kenapa jual kayak gini kan? bisa nanya dulu. Kira dari sosial media produk ya. Kalau dijual aja. Jasa itu bisa dalam bentuk cara mereka ngejualin gimana? Company Iya. Iya kan bisa kayak gitu ya jasa kalau jasa. Nah, nanti kita bahas di panduannya ya. Oke, nah itu nanti nih teman-teman di sini panduannya juga sudah ada, nanti kita bahas satu-satu. Ini aku bahas terkait perannya teman-teman dulu. Kenapa? Banyak kan gitu. Nah ini ya terkait Simbis besok teman-teman untuk monitoring projectnya apa aja sih? Teman-teman memastikan mahasiswa ini paham terkait panduan untuk menemukan ide bisnis dan prototype. Kita sudah buat panduannya untuk menemukan ide bisnis gimana, tahap-tahapannya seperti apa, kita sudah buat panduannya. Jadi nanti teman-teman memastikan mereka sudah paham. Gitu. Ya, makanya teman-teman juga mesti paham dulu. Nah, setelah ini kita bahas. Terus teman-teman mengarahkan mahasiswa menemukan ide bisnis sesuai panduannya. Ya, jadi yang pertama itu teman-teman memastikan dulu mereka paham terkait panduan. Terus habis itu teman-teman mengarahkan mereka menemukan ide bisnisnya.
mereka masih banyak nih, misalkan satu kelompok masih punya 3 ide. Nah, teman-teman membantu untuk mengarahkan kira-kira yang realistis dijalankan yang mana nih? Bocor. Nah, terus teman-teman memastikan tadi ya, oke. Setelah mereka menemukan ide bisnis, udah ini kayak, oh yaudah dari 3 pilihan ini kita mau ngerucut jadi satu misalnya gitu kan. Nah, terus silakan teman-teman lakukan mini survei. Atau mereka masih punya 2 pilihan, yaudah dua-duanya kita lakukan riset dulu deh. Mini survei seperti apa nanti aku bahas di panduannya. Terus habis itu mereka memastikan memahami panduan pengisian draft kerjasama. Ya, jadi mereka paham dulu cara ngisi untuk draft kerjasama itu kayak gimana. Sama teman memastikan sudah ada pembagian perannya jelas. Jadi outputnya dari bisnis yang besok untuk monitoring bisnis, tadi mahasiswa paham terkait panduan alur pembentukan bisnisnya, sudah ada data ide bisnis yang sudah disepakati, sudah ada data rencana untuk mini surveinya, sama mereka paham terkait mengisi draft kerjasama, dan juga sudah ada data pembagian peran kelompok. Ini outputnya ada 5 untuk di bisnis besok. Gitu. Nah, terus ini kan teman-teman dicek nih di hari Kamis. Nah, dari hari Jumat sampai ke tanggal 19 tuh hari Rabu berarti ya. Oh, Senin. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Nah, sampai tanggal 19 ini teman-teman memastikan tetap controlling via WhatsApp. Gitu. Jadi melakukan monitoring controlling via WhatsApp karena tadi apa? Karena teman-teman tadi part di sini tuh cukup penting. Ya, tentang tetap controlling via WhatsApp, memastikan mereka sudah memiliki ide bisnis yang jelas dan realistis. Misalkan mereka masih bingung nih, kemarin masih ada 2 pilihan. Oke, dari 2 pilihan itu mereka melakukan mini survei gitu kan. Nah, dari mini survei itu kira-kira yang mereka akan jalankan yang mana jadinya. Jadi pastikan sudah ada satu bisnis yang jelas. Nah, setelah mereka menyusun satu bisnis yang jelas, mereka langsung menyusun prototipe-nya. Itu yang panduan mengisi draft kerjasama gimana? Ya, nanti aku jelasin ya. Oke, akan cukup banyak lampiran itu teman-teman. Nah, ini aku makanya jelasin yang minggu pertama dulu. Nah, terus teman-teman memastikan mahasiswa itu sudah menentukan ide final dan juga sudah menyusun draft model bisnis, terus mendampingi mahasiswa dalam penyusunan mini proposalnya, dan nanti di H-1 validation day, teman-teman memastikan mereka sudah menyiapkan prototipenya serta mini proposal yang akan mereka presentasikan di hari Kamis. Nah, ini terkait panduan ideation-nya. Bisa nih ya. Ya. Nanti kalau teman-teman kurang paham, ini bisa ditonton lagi recordingnya karena memang banyak yang mesti teman pahami. Nah, ini terkait panduan ideation dan juga prototype-nya. Ya, bahas dari mana ya? Oke. Jadi, nah ini journey-nya mereka untuk menemukan ide bisnis dan juga menyusun prototipe. Yang pertama tadi ya, mereka brainstorming dulu satu kelompok untuk mendiskusikan idenya. Bisa 2 sampai 3 alternatif ide bisnis. Nah, setelah mereka diskusikan bersama dan masih ada 3 gitu kelompok, mereka mesti menjawab problem dan juga solution question-nya. Dan ini juga ada sudah nanti di framingnya. Nah, setelah itu mereka melakukan mini riset. Gitu. Mereka sudah ada 2 sampai 3 alternatif ide bisnis, terus mereka menjawab problem dan juga solusinya, nanti juga ada itunya boxnya, questionnya. Terus mereka melakukan mini risetnya, wawancara, observasi atau surveinya. Gitu. Nah, setelah itu mereka menentukan ide final. Jadi setelah mereka riset nih secara kecil-kecilan, mereka fiksasi, ya udah ide yang mau dijalin itu apa? Gitu. Setelah difiksasi, mereka menyusun draft model bisnisnya, gitu ya, melalui simple BMC. Nanti akan dijelasin lagi terkait simple BMC. Terus setelah itu mereka membuat prototype. Habis mereka membuat prototype, mereka membuat mini proposal baru ke validation day. Terkait journey ini ada yang teman-teman tanyakan? Itu per hari atau beda-beda? Selama seminggu itu. Ya, makanya after teman-teman cek itu teman-teman controlling ini. Jadi per minggu.
setiap kita ketemunya kita ngalamin dari tahap satu. Nggak ketemu kan. Jadi udah nih di Biscek gitu kan yang tadi peran-perannya dirimu apa aja. Nah terus seminggu ini teman-teman memastikan tadi mereka melakukan mini riset, memastikan mereka sudah ada fiksasi idenya. Setelah itu memastikan mereka sudah membuat prototipe-nya. Jadi hanya satu kita nanya kapan kira-kira kalian mau wawancara. Ya, sudah wawancara belum gitu guys? Ya, sudah ngeriset belum? Apa? Riset mini. Jadi misalkan bisnis yang terkait juga yang mereka kan udah bikin nih ide bisnis, misalkan masih ada 2 sampai 3 ide bisnis gitu kan. Nah, mereka bingung memilih yang mana. Ya udah mereka riset tiga-tiganya buat fiksasi. Iya, jadi risetnya Miss Esa kalau misalkan aku jualan nasi uduk harganya enggak, Miss Esa misalkan aku jualan nasi uduk nih. Dengan nasi uduknya bakal begini-gini akan ada isinya nasi uduk prasmanan gitu kan. Isinya bakal ada tahu, ada telur, ada sebagainya. Kira-kira Miss Esa mau bayar berapa, Miss, kalau aku jual itu? Gitu. Atau kalau aku jualan harga segini, Miss Esa mau beli nggak, Miss? kalau kan kita dulu Kayak dikasih gitu. Ya riset waktu itu ya. Iya. Ya, jadi mereka riset mini berdasarkan diwawancara, observasi atau survei. Itu. Poin-poinnya ada nggak sih? Juga bebas yang riset lapangan. Mereka sebenarnya yang paling ideal itu juga begini dilakukan. Juga bisa lapangan. Ya, koordinasi lapangan tadi melalui wawancara, survei Google Form, dia konsisten mereka melihat kayak misalnya di Google Trend lah, habisnya di apa sih di sosial media, di platform e-commerce gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ada nggak sih image-nya kayak pangsa pasar atau market size-nya peluang pasar mereka tuh berapa banyak sih untuk produk atau ide bisnis mereka. Jadi ada makanya ini penting banget sebenarnya harus melakukan yang ambil bisnis data itu supaya paham juga soal ini karena ada dua research, ada research dan juga apa primary research gitu. Ini dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya harus dilakukan karena ya ini riset aja untuk mereka tuh untuk apa namanya meyakinkan mereka bahwasanya bisnis ini emang bisa dan ada pasarnya gitu. Sebenarnya untuk itu dan nanti jadi pertimbangan mereka karena kemarin udah ada nih satu kelompok yang mereka udah ada 2 opsi ide dari masing-masing gitu. Jadi kayak gue ngasih ide ini nih, gue punya ide ini, dia punya ide ini. Nah, mereka pasti kan ada sesi konflik sendiri punya ego masing-masing ya udah pengennya punya gue aja. Nah, itu nggak bisa. Makanya kemarin tuh aku coba kalian breakdown sama-sama poin minus sama plusnya apa. Terus produk ini tuh ada masalah yang terselesaikan nggak sih dari produk ini. Habis itu pasarnya ada atau enggak, cukup itu aja. Sejauh itu. Tapi bukan berdasarkan pendapat mereka. Pendapat mereka nggak apa-apa dijadikan landasan. Tapi setelah itu mereka harus riset berdasarkan data. Pendapat mereka itu terbukti atau enggak. Gitu. Supaya mereka dapat tergambar nih kira-kira bisnis mana yang paling possible dan juga paling potensial gitu. Itu sih. Jadi lakukan mini riset nih. Ini di kondisi kalau misalkan mereka punya beberapa alternatif ide bisnis ya guys. Tapi kalau misalnya mereka udah kayak, Miss kita udah fix mau bisnisnya ini, it's okay. Berarti yang mereka harus lakukan setelah itu adalah memvalidasi terkait ide bisnisnya mereka. Gitu, itu sih. Yang menjadi karena kan di sini kalau secara tahapannya lakukan mini riset habis itu tentukan ide final itu ketika mereka ada beberapa pilihan ide bisnis. Tapi kalau misalnya ide bisnisnya udah satu, mereka tinggal membuktikan ide bisnis mereka ini bisa dijalankan atau enggak gitu sih. Potensial ada atau enggak, ada peluang pasarnya atau enggak gitu aja. Jadi lakukan mini riset itu untuk bisnis yang mereka jadi tahap untuk tentukan ide final udah nggak ada karena udah fix gitu. Tahu beberapa kali ini, Mister, saya nggak tahu. Coba Mister saran aja kita jualan apa sih ya? Enggak, langsung giniin. Bisnis ini yang akan menjalankan itu kalian. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan saran dari Mister, itu nanti kalian nggak akan maksimal gitu. Jadi silakan kalian brainstorm. Makanya kan di tahap pertama ada soal brainstorming ya.
Brainstormingnya adalah pertama, mereka ngasih gagasan ide, setiap anggota wajib berkontribusi. Mereka kalau misalnya punya ide, silahkan sampaikan. Kasih pengalaman mereka. Ini pengalaman ini case-nya seperti Brian. Brian punya pengalaman di angkringan. Jadi itu ide yang dia lontarkan kan ke timnya. Gue punya pengalaman angkringan nih, gue punya basic angkringan, kita angkringan yuk, gitu. Gitu. Terus kalau misalnya teman-temannya setuju, ya udah yuk gas. Gitu. Yang tinggal mereka harus lakukan adalah membuat strategi dan juga memastikan bisnis ini berjalan kan, dan ngeriset terkait ngevalidasi bisnis ini benar-benar bisa berjalan atau enggak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka nanya, Mister, kita masih bingung mau bisnis apa. Balikin lagi ke mereka. Simis ini kalian akan menjalankan. Kalau kalian minta saran dari orang lain, kalian nanti nggak maksimal ngejalaninnya gitu aja sih. Makanya bisa dimulai di breakdown dari tadi skill yang mereka punya kah, atau apa namanya akses yang mereka punya, atau misalnya ada basic hal atau pengalaman yang mereka pernah alami gitu, sehingga ada mereka nggak startnya dari nol banget lah gitu. Kalau misalnya kayak pengen jualan makanan tapi mereka nggak ada yang punya basic masak, nggak pernah ada yang punya pengalaman untuk di di bidang itu pasti akan lebih effort. Tapi kalau misalnya mereka tetap mau nyoba, silahkan. Gitu. Yang penting mereka tahu kemampuan dan apa yang harus mereka lakukan setelahnya gitu sih. Masuk ke sini kan yang sini. Iya. Jadi cara pertama kali mereka belum Kalau mereka belum dapat ide bisnis yang kayak gimana, nah itu teman-teman bisa melakukan dari 3 pendekatan ini. Gitu. Dari market yang mau disasar siapa? Kira-kira dari market ini problem yang mereka tuh apa sih? Kayak gitu. Yang bisa mereka nanti jadikan solusi atau jaringan bisnisnya. Terus pendekatan berdasarkan resources. Itu dimulai dari sumber daya mereka, skillnya mereka, atau relasinya mereka, gitu kan. Atau bisa juga dari value base, dimulai dari ide atau nilai baru untuk menyelesaikan masalah besar. Nah, ini mungkin untuk di Simbis akan cukup sulit gitu ya. Jadi biasanya di dua ini, dari market base atau resource base, atau bisa juga dari mixnya, kombinasi dari 2 sampai 3 pendekatan di atas. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak ada yang nanya, saya bingung ide apa, ya udah ditanyain aja. Kira-kira dari kalian ada solusi yang mau kalian selesaikan nggak? Atau kalian punya tadi ya skill tadi nggak? Ini sudah ada di panduan sini juga. Nah, itu terkait tadi ya. Ini juga aku sekalian bahas. Nah, nanti bisa teman-teman baca lebih detail lagi terkait tadi langkah-langkah market base, terus langkah-langkah untuk mencari resources, itu silakan teman-teman bisa bertanya. Nah, ini tadi terkait yang sini gitu ya. Ini sudah ada apa namanya sih? Untuk mereka isi. Jadi ini yang teman-teman nanti pastikan ke mereka mengisi ini. Di diskusi internal mereka pilih pendekatan paling sesuai. Ya tadi ya, ide mereka itu berangkatnya dari mana sih? Dari market base kah, atau dari resource base kah, atau dari value base-nya mereka. Nah, setiap anggota ini berkontribusi menyumbangkan ide, potensi, dan juga pengalaman pribadi. Nah, setelah itu mereka melakukan tadi riset mini atau validasi awal. Minimal wawancara 15 calon pelanggan atau analisis 3 kompetitor. Ya, jadi lakukan observasi ringan di lapangan atau media sosial. Dan yang jelas ya ketika mereka sudah wawancara harus ada datanya. Balik lagi data. Ya, sampai mereka wawancara doang terus mereka bilang, "Ya sih, Mister, si ini bilangnya begini, si ini." Ya berapa orang yang bilang kayak gitu gitu. Karena itu yang mesti teman-teman pastikan. Berapa orang yang bilang kayak gitu memangnya. Terus orangnya siapa yang kayak gimana yang bilang kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman pastikan mereka punya datanya. Gitu. Nah, terus setelah mereka melakukan riset dan juga validasi, mereka menyusun draft ide bisnis. Dari nama brand, masalah yang diselesaikan, target market, solusi yang ditawarkan, serta model pendapatan sederhana. Miss, model pendapatan sederhana itu gimana? Aku masih belum paham. Lebih ke proyeksi. Ini sih, proyeksi keuntungan. Oh, ini oke. Jadi yang bisa mereka dapatkan ya Ya dari kayak misalnya mereka kan udah pasti di situ mereka udah mulai kebayang nih kira-kira range produknya mereka berapa sih. Terus kira-kira proyeksi misalnya dalam 1 hari kalau misalnya mereka proyeksikan pendapatannya itu kira-kira dalam sekian pekan kah, sekian bulan tuh mereka bisa menghasilkan berapa. Jadi ini lebih ke proyeksi tadi ya omset sama profitnya mungkin mereka gitu ya.
Tuh, nah terus mereka membuat prototipe. Prototipe nggak harus mahal atau sempurna, tapi harus mewakili esensi dari ide bisnisnya. Bentuknya bisa berupa mock-up desain kemasan atau poster, ya, atau sampel produk untuk makanan minuman, atau untuk yang Model-model sederhana gimana, Miss? Proyeksi pendapatan, proyeksi keuntungan. ya. Tapi ini yang masih versi sederhananya, karena kita, yes, ya karena kan belum mencapai ke pitch deck ya presentasi ya. Kita masih ini persiapan untuk yang validation day kan. Validation day itu masih tahap awal aja untuk memvalidasi. Setelah itu mereka masih punya kesempatan untuk melengkapi strategi atau bisnis proposalnya itu gitu. Solusi yang tawaran. Ya, ada masalah yang diselesaikan berarti ada solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan kan dalam bentuk produk. Iya, ada masalah mereka bakal dari masalah yang mau diselesaikan apa? Misalkan orang-orang misalnya nggak sarapan, jadi solusi yang ditawarkan adalah nyediain sarapan tiap pagi gitu. Ya Sanda. Maksudnya nggak pakai PPT atau gimana? Hah? Maksudnya dia bikinnya pakai PPT atau gimana? Nanti dia akan dimasukkan ke dalam yang namanya apa sih kemarin namanya Miss? Pitch idea itu tuh yang nomor 5. Iya nih, nggak ada namanya. Pitch deck. Ada ya? Oh, iya, Pitch deck. ini Pitch teman-teman deck. dalam bentuknya ini udah mulai nggak fokus aku deh. Ya, udah mulai homesick. Nah, itu tadi penyusunan apaan sih San? Penyusunan draft ide bisnis, terus tadi nah ini tadi yang Isa tanya gitu, kalau jasa gimana? Mereka bisa desain kemasan atau poster dan juga ada simulasinya, simulasi digitalnya. Mereka fotografi gitu kan bisnisnya, foto-foto. Ada contoh fotonya enggak? Itu juga bisa ya company profile-nya, terus juga contoh lebih portofolio mungkin kalian mereka bikin foto-foto atau gimana, ya landing page, atau kalau mereka bikin perkontenan gitu kan, berarti dalam bentuknya reels, misalkan mereka jasa kreatif. Terus ada juga kemarin yang bilang mau ke jasa pendidikan tapi belum jelas sih jasa pendidikannya kayak gimana. Itu si Amel. Iya deh kayaknya. Nah kalau jasa pendidikannya berarti dia ada ininya nggak flyernya seperti apa. Terus nanti bakal jadinya kayak gimana untuk jadi lebih ngejelasin bisnis mereka akan seperti apa nantinya. Nah itu prototype gitu. Nah mereka membuat satu slide sederhana untuk pitch idea-nya. Kenapa sih kan? Ini ya yang mereka apa namanya tadi ya formatnya adalah problem, solution, target, business model, prototype dan juga call to action-nya. Nah ini untuk validation day-nya. Ada yang mau ditanyain dari sini? Allah Pak. Aku udah overstimulate banget sih. Silakan nanti teman-teman bisa baca lagi. Memang banyak jadi infonya silakan dibaca-baca lagi nanti di rumah ya. Ya di kampus terus udah. Ada yang harus di notes lagi. Nah, ini yang problem gunakan problem solution question yang tadi yang aku bilang. Miss, yang ini belum di ini, Miss. Kakak kan penulis ya, Kakak. Ya sabar. Nanti dulu, ini aja belum. Oleh kakak soalnya. Iya. Ya. Ada gimana tuh? Ada anak Udah tahu. Tahu. Nah, ini tadi yang untuk memastikan ide bisnisnya itu tidak berdasarkan asumsi. Jadi bisa teman-teman pakai framing ini. Cukup banyak framingnya, ada 6. Di sini. Ntar dulu, belum. Gue baca kalau di sini ada 6. Jelasnya begini. Ya, boleh. Belum. Sabar, aku napas dulu soalnya. Miss, tolong buka, maaf. Nanti. Aku izin ngejelasin yang ini karena ini juga salah satu sebenarnya ini framing atau problem solution question ini sebenarnya itu bagian dari perannya Fasil sebenarnya. Cuman kemarin karena kondisinya anak-anak sudah harus memulai, jadi mereka harus ada panduan. Kalau misalnya nunggu bis cek dulu kelamaan. Gitu, makanya akhirnya kita ngebuat ini supaya nanti mereka atlet sudah mulai bisa ngebayangkan, udah bisa nge-mapping terkait ide bisnis mereka. Nah, kenapa ini muncul ada problem solution question ini? Itu untuk ngebantu mereka, tadi coba kata sedikit, ngebantu mereka memastikan ide mereka itu bukan hanya sekadar asumsi, tapi berangkat dari sebuah masalah.
Jadi kita pengen anak-anak belajar ketika mereka ngebuat sebuah bisnis, mereka tahu ada masalah yang mereka bisa atasi dengan adanya produk mereka. Dari sini aja udah bisa terhighlight ya bahwasanya bisnis mereka ini bermanfaat. Contohnya, misalnya siapa namanya? Zafir, aku pengen Zafir. Sekarang kalau Ashraf bisa menjelaskan, pasti dia tahu hulu ke hilirnya. Masalah apa yang dia bisa selesaikan dari produknya dia, gitu. Terbukti, gitu ya. Nah, ini kita pengen anak-anak itu mulai berpikir ketika membuat sebuah bisnis itu nggak cuman berdasarkan tadi soal tren, soal keinginan, soal keren doang gitu ya. Tapi mereka berangkat dari sebuah masalah yang ingin mereka atasi. Tapi apakah emang harus dari, Miss, kalau misalkan kayak gitu, startnya dari masalah dulu atau dari produk dulu sih? Atau dari ide dulu? Bebas. Kalau mau dari ide dulu, mereka berarti harus nemuin masalah apa yang bisa mereka atasi dengan ide bisnis dia. Gitu. Kalau misalnya mau dari masalah dulu, berarti mereka yang akan mereka breakdown adalah untuk mengatasi masalah itu opsinya ada apa aja sih list idenya gitu. Itu jadi bebas ya. Makanya ini alat bantu mereka untuk memastikan ini kayak riset mini. Ini salah satu riset mini nih. Ini salah satu riset mini mereka untuk memastikan bahwasanya ide bisnis mereka ini terbukti loh ada masalahnya. Yes. Paham ya? Tapi pertanyaan ini dijawab oleh mereka sendiri. Jadi masih berdasarkan asumsi. Benar kan? Tapi ini ngebantu mereka, at least mereka membuat mereka berpikir, oke, ide bisnisnya apa? Di sini ada framing 1. Ini harus berdasarkan urutan ya. Jadi ketika mereka menjawab ini harus berdasarkan urutan. Framing 1 adalah siapa orangnya. Pertanyaan panduannya untuk mereka jawab supaya mereka bisa kebayang. Pertama, siapa yang ingin kamu bantu? Jadi kalau misalkan POV-nya ada dari kalian nanya nih, coba deh, siapa sih yang mau lo bantu gitu. Itu POV kalau misalkan kalian nanyain terkait ide bisnis mereka. Coba deh dari ini lo mau ngebantu siapa sih gitu. Pertanyaan di kuliknya lagi, coba ngebayangin satu orang yang lo kenal banget dan ingin kamu bantu. Pertanyaan lanjutannya, apa kebiasaan dan karakter khas mereka? Itu bagian dari segmen market nggak sih? Yes. Dari situ mereka tahu, oh, oke. Iya ya, gue pengen ngebantu Misana nih, apa namanya, terus kayak, iya gue pengen banget bantu Misana karena Misana nih selama ini kesulitan soal ini, kebiasaan dan karakternya Misana apa? Itu kan bagian dari ngedefine soal persona si orang ini ya. Ngedefine sih, bakal tuh turunannya banyak tuh nge-breakdownnya nanti ketika mereka bisa menjawab ini, turunannya bakal banyak. Nah, kalau misalnya mereka udah bisa menjawab ini, masuk ke framing 2. Apa masalah si orang ini? Pertanyaan panduannya untuk mereka pastikan, pertama, masalah apa aja yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Coba misalnya kita ngomongin soal, oke, tadi teman dekatnya siapa? Misalnya, coba lo define, lo jabarin masalah apa aja sih yang dia hadapin sehari-hari. Pertanyaan lanjutannya, kapan masalah itu paling terasa? Coba deh tanya dulu sama misalnya masalah-masalah itu paling terasa tuh pas lagi ngapain gitu. Oh misalnya soal ketombe, kan bisa ya. Oh dia punya masalah ketombe, gatal-gatal dan lain. Kapan masalah itu paling terasa? Pas lagi pakai kerudung misalnya, pas lagi berkeringat. Tuh contoh ya. Terus kenapa masalah itu terjadi ke mereka? Mereka harus bisa jawab tuh. Terus kenapa masalah itu menjadi perhatian mereka? Ya gatel. Terus kayak malu kalau misalnya pakai baju hitam ketombenya ini ngulur-ngulur gitu. Nah, jatuh-jatuh. Jangan langsung dipraktekin dong. Itu contoh ya. Setelah mereka bisa menjawab ini ke framing 3. Proof dan evidence. Ini validasi awal tapi yang kondisinya belum riset lapangan lah mereka. Proof evidence ini terbukti nggak sih masalah itu benar-benar terjadi? Pertanyaan pendukungnya, coba kamu ceritain ke saya, kamu pernah dengar kah, pernah lihat atau alami sendirikah masalah ini? Itu untuk memastikan, untuk membuktikan, oh iya, saya mendapatkan cerita dari A, B, C mempunyai masalah yang sama. Itu kan bukti bahwasanya masalah itu beneran ada ya. Gitu. Bukan dibuat-buat. Jadi ya masih berdasarkan, oh mungkin masih berdasarkan cerita atau dari video yang lewat di sosial media gitu misalnya. Jadi, nah ada tanda-tanda atau cerita yang menunjukkan masalah ini nyata atau benar-benar terjadi. Nah tadi bisa kalau misalnya ada bantuan visual,
Misalnya, oh misalnya dari bukti chatnya, ini Miss ada chat dari teman saya soal dia punya masalah ini. Oh misalnya ada video ini nih, gitu. Atau foto ini yang benar-benar menunjukkan bahwasanya, oh masalah itu beneran ada ya. Gitu. Itu soal proof dan evidence. Itu masih validasi ringan ya. Validasi ringan berdasarkan cerita atau hal yang dilihat atau yang dialami sendiri. Terus framing keempat, apa solusi yang mau kamu tawarkan untuk masalah tersebut? Pertanyaan pendukungnya, solusi apa aja sih yang ingin kamu berikan agar masalah itu bisa berkurang atau teratasi? Jadi ini sebenarnya kalian bisa banget ketika mereka lagi menjelaskan terkait ide bisnisnya, kalian bisa ulang lagi nih soal ini. Gitu ya. Jadi kayak, oke kita define dulu deh, siapa yang pengen lo bantu? Gitu, dan lain-lain. Itu framingnya kayak gitu urutannya. Terus di solution, coba ceritakan cara kerja solusi kamu. Coba ceritakan cara kerja solusi kamu. Oke, tadi kan dia udah apa namanya? Iya, solusi apa yang ingin kamu berikan agar masalah itu bisa berkurang dan teratasi. Soal ketombe, solusinya apa sih yang mau lo lakuin? Apakah menghilangkan ketombenya kah? Atau agar ketombenya biar nggak kelihatan kah misalnya? Gitu. Terus coba ceritakan cara kerja solusi kamu. Oh ya Miss, dengan apa saya pengen ngasih dia kayak apa namanya sih kalau ketombe itu untuk apa sih? Misalnya sampo ya, sampo atau kayak vitamin khusus untuk ketombe, inovasi baru misalnya vitamin, ada nggak sih vitamin ketombe? Aku nggak tahu ya, nggak pernah dengar. Adanya sampo soalnya vitamin ketombe yang bisa menghilangkan ketombe gitu. Coba ceritakan cara kerja solusi kamu. Ya Miss, saya cara kerjanya itu saya tuh udah coba riset, saya punya orang yang bisa apa namanya ngebantu saya untuk di lab untuk bisa menguji soal ini A, B, C, dan lain-lain gitu. Nanti cara kerjanya mereka cukup untuk kayak bentuknya liquid gitu, habis itu mereka tinggal apa namanya, cuma tinggal diusap di ini tanpa perlu dibilas misalnya. Kalau misalnya mereka bisa ngedefine itu secara detail ya, gimana cara kerja solusi kamu. Terus kenapa kamu yakin solusi ini bisa membantu mereka? Iya Miss, mereka biar nggak gatel lagi, biar mereka nggak malu lagi, biar kulit kulit kepala mereka lebih sehat. Gitu, oke. Udah tuh solusinya mereka bisa menjawab. Lanjut ke framing kelimanya, the value. Ini bagian nilai atau manfaat yang diberikan. Biar mereka tahu nih, produk mereka ini punya nilai dan manfaat nggak sih? Mereka bisa ngedefine nggak sih nilai dan manfaat dari solusi yang mereka berikan? Pertanyaan pendukungnya, boleh ke bawah, Tik. Apa manfaat dan perasaan yang ingin kamu berikan melalui solusi kamu? Ini bisa langsung kebayang ya, apa sih manfaat atau perasaan yang ingin kamu berikan melalui solusi kamu untuk si orang ini yang punya masalah ini? Terus, apa yang ingin kamu mereka rasakan setelah menggunakan solusi kamu? Oh iya seneng, habis itu kayak apa namanya nyampein ke orang-orang kalau misalnya produk mereka ini apa namanya bermanfaat dan emang hasilnya tuh beneran terjadi gitu. Gitu. Itu kayak supaya mereka bisa ngejabarin kira-kira kamu pengen mereka ngerasain apa sih setelah menggunakan solusi kamu sehingga mereka tahu oh ada nilai dan manfaatnya dari bisnis mereka. Terus selanjutnya kalimat apa yang ingin kamu dengar dari mereka setelah mencoba produk kamu? Gitu. Dari sini mereka bakal berpikir tuh apa ya kalimat apa yang mereka pengen denger ya? Ya pasti pertama mereka benar-benar ngerasa hasilnya dalam waktu dekat, ketombenya beneran hilang. Habis itu mereka berasa berterima kasih, terus nggak ada efek samping dan lain-lain gitu. Itu mereka define supaya akhirnya mereka mikir oh ya nilai apa nih? Kalau misalkan nilai ini bisa masuk ke USP ya. Jadinya ini nanti setelah mereka bisa ngejabarin, mereka bisa tentuin nih USP dari bisnis mereka tuh apa ya gitu. Nah, lanjut dari value ke framing ke-6. Hal yang ingin diuji, assumption to test. Hal apa yang ingin kamu uji dari solusi yang pengen kamu berikan? Jadi pertanyaan pendukungnya, bagian mana dari ide kamu yang masih diragukan dan ingin dibuktikan? 5 framing tadi itu masih berdasarkan pendapat siapa? Asumsi mereka sendiri, masih berdasarkan pendapat mereka sendiri. Nah, sekarang mereka disuruh disuruh ngedefine kira-kira ide kamu yang masih kamu raguin apa dan belum terbukti. Gitu. Soalnya tadi masih pendapat mereka sendiri. Nah, mereka list tuh apa aja tuh yang kira-kira masih diragukan. Oh ya, ada berapa orang ya kira-kira yang punya masalah ketombe gitu misalnya. Oh, orang-orang yang punya masalah ketombe itu di cewek aja atau cowok juga ya gitu misalnya. Gitu. Jadi mereka ngelis tuh coba kalian list mana yang masih asumsi, mana yang udah terbukti. Gitu. Terus di sini pertanyaan selanjutnya, apa reaksi yang kamu harapkan dari calon pelanggan di lapangan? Gitu. Jadi ketika oke, udah ada prototipenya nih. Prototipe ya, kalian kasih lihat, habis itu apa sih reaksi yang kamu harapkan dari si orang itu ketika melihat produk kamu atau menggunakan produk kamu.
Terus yang ketiga, bagaimana kamu akan menguji asumsi ini? Nah, ini masuk ke validasi nih. Ini enak bawanya ke sini karena akhirnya mereka banyak to-do list yang akan mereka lakukan akhirnya. Dari list asumsi yang belum terbukti itu, mereka akan membuat asumsi itu dijadikan sebuah bukti. Paham ya sampai sini ya? Metodenya seperti apa? Silahkan cari metode yang paling oke itu yang mana? Melalui wawancara kah? Melalui uji rasa kah? Mereka udah ada prototipenya dengan menguji apa namanya produknya langsung kah? Atau survei digital kah? Atau survei lapangan kah? Gitu. Nah, untuk apa? Untuk membuktikan asumsi-asumsi mereka itu benar-benar terbukti gitu sih. Nah, dari sini enak kalau misalnya udah sampai framing ke-6, mereka udah punya to-do list nih apa yang akan mereka lakukan untuk memvalidasi terkait ide bisnis mereka. Gitu. Karena pasti ketika mereka disuruh menjawab 5 framing ini, pasti bakal masih banyak yang ngambang. Bakal banyak yang ngambang, bakal banyak yang apa namanya? Bakal banyak yang masih bingung, apa ya Miss ya gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya berangkatnya adalah dari apa namanya? Ide bisnis yang udah ada, misalnya satu ide bisnis yang udah ada, lebih enak turunannya. Kalau misalkan belum ada ide bisnisnya, mereka lebih banyak opsi ide bisnis akhirnya. Gitu. Gitu. Dari sini gimana teman-teman? Sudah mulai kebayang? Jadi jadi sebenarnya ini bagus banget ya. Ini tuh bagus banget karena akhirnya bisa membuat mereka berpikir terkait ide bisnis mereka itu sendiri itu benar-benar bisa dijalankan dan benar-benar ada pasarnya atau enggak. Sebenarnya itu sih. Gitu. Ini enak banget kalau misalkan. Nah, sebenarnya ini awalnya emang tugasnya Fasil untuk mengulik terkait ide bisnis mereka. Tapi kayak kalau misalnya nunggu kalian di Bizcheck itu agak kelamaan, lama banget malah. Nanti mereka nggak memulai dan juga nggak tahu mau dimulainya dari mana. Makanya kita ngasih pertanyaan pendukung, tapi di Bizcheck ini bisa kalian validasi lagi. Gitu, Pak. Tapi kalau benar-benar mereka ngikutin dan benar baca mah harusnya Pak. Yes, ya. Nah, itu yang perlu divalidasi nanti pas Bizcheck sih dipastikan. Oh, gimana sih? Iya. Gitu. Iya, masih healing kemarin. Jurnal gitu. Nah, terus ada notes-nya di sini. Jadi problem solution question ini lebih ke memastikan bahwasanya ide bisnis mereka tuh nggak cuma tebakan atau ya berdasarkan keinginan mereka aja ya, tapi ya emang punya ada demand dan ada pasarnya gitu. Makanya setelah mereka menjawab ini, tugas mereka adalah turun ke lapangan. Tanya calon pelanggannya, amati kompetitornya. Tadi kan udah sempat dari pertanyaan yang siapa customer-nya kan udah nge-define tuh personanya ya. Nah, mereka nyari calon pelanggan yang sesuai dengan persona yang mereka targetkan itu untuk ditanyakan. Valid nggak sih masalah itu terjadi? Butuh nggak sih? Butuhnya itu yang seperti apa sih? Biasanya dari produk yang udah berkeliaran yang sudah ada, itu dia punya notes nggak sih? Oh iya, biasanya ini terjadi nih kayak, oh iya saya tuh biasanya menggunakan ini, tapi kurang efektif, lama banget misalnya, dan lain-lain gitu, atau apa. Amati kompetitor, kumpulin data, ini waktunya mereka nge-collect data sebanyak-banyaknya biar idenya mereka itu mereka makin kuat bahwasanya ide ini bisa dijalankan gitu. Itu ya. Itu terkait problem solution question. Ini bisa jadi panduan kalian juga untuk ngulik mahasiswa terkait ide bisnisnya. Tinggal diulang aja sih dan dikulik-kulik lagi semuanya. Seperti itu. Lanjut, bisa Tika. Ada laptop atau segala macam itu juga kalau juga mau gimana? Yang mana sih? Yang ini aku boleh baca lagi. Oh, berarti belum ke Mana deh? data typo berarti. Kan urut kan? Iya. Ke mahasiswa mental sama Masih ada typo. Ntar bikin. Berarti itu mereka fokus create bisnis ya, nggak ada kayak Nah, oh ini Belum masuk. ini nanti masuk ke rules bisnis sih. Ya, Nah, di ini rules apa? bisnis. Oke, jadi Kenapa sih? udah nggak connect lagi. Kenapa internetnya? Nggak punya. Oke, jadi ini yang rules of game-nya terkait bisnis apa yang bisa mereka jalankan ya sama si bis. Yang pertama ada aspek nilai dan syariahnya.
produknya halal dan thayyib, nggak nipu, nggak manipulatif, menjaga adab dan aurat, serta bermanfaat bagi umat. Nah, di bagian yang menjaga adab dan aurat ini ada case sebenarnya di tahun sebelumnya, gitu. Jadi ada yang mereka jualan celana pendek gitu ya. Kita kan kalau ada pakai celana pendek ya kan bisa jadi mereka belinya pakainya untuk di ya buat dalamannya mereka atau buat sehari-hari gitu kan mereka di dalaman, tapi bisa jadi juga kita tidak bisa menjamin mereka makainya itu ya untuk itu fungsinya. Bisa jadi mereka makainya itu ketika mereka lagi main ya, jadi auratnya kemana-mana. Nah makanya sebisa mungkin produk yang mereka ini juga ada unsur yang menjaga adab dan aurat ini. Tidak menjadikan aurat, seksualitas, atau maksiat sebagai daya tarik promosi. Gitu. Atau mereka mau jual parfum, tapi mereka di promosinya ketika pakai parfum yang cewek-cewek tercium dari jarak berapa, misalnya kayak gitu. Jadi meningkatkan hasrat, misalnya kayak gitulah. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, terus dari aspek kapasitas diri, ini sesuai minat dan potensi yang mereka. Minimal mereka udah punya kemampuan dasar, ya, atau pengetahuan di bidang tersebut, dan juga ini adalah layak dikerjakan. Gitu. Nah, terus dari aspek bisnisnya, problem solving, terus juga ada target pasarnya, ya, sudah tervalidasi juga, gitu ya. Terus juga tidak rumit dijalankan ke tahap awal, dan juga ada potensi untuk tumbuh jangka panjang. Nah, ini di sini aspek keberkahan, memberikan kemanfaatan sosial, perubahan baik, serta rezeki yang bersih. Ini meaningful tadi di sini ya, Sana, poinnya ya. Gitu. Nah, ini rules khususnya yang tadi Sana tanyakan. Yang disarankan itu adalah menjual produk lokal atau karya sendiri, produk dengan nilai edukasi, Islami atau sosial, produk yang bisa dikembangkan menjadi bisnis project, dan juga produk yang melibatkan kolaborasi antar mahasiswa. Nah, yang nggak boleh adalah dropship tanpa pemahaman produk. Gitu. Mereka dropshipper, tapi ya udah asal ini aja, asal jualin aja gitu kan. Terus produk tiruan, plagiat atau white label tanpa izin, produk yang mengandung unsur riba, judi, alkohol, dan aurat, produk dengan model skema cepat kaya, money game atau MLM. Nah, tadi yang tanya sana Kak, reseller boleh nggak sih Kak? Nah, reseller itu akhirnya mereka yang mereka branding atau yang mereka tawarkan ke pembeli itu adalah tokonya mereka. Gitu. Misalkan nih dia jadi reseller kosmetik gitu kan. Nah, yang berarti yang dijual itu adalah yang dia unggulkan gitu ya, yang dia bisniskan itu adalah tokonya. Jadi berbagai macam kosmetik. Atau mereka pengen fashion gitu kan. Terus mereka langsung mengambil aja gitu, mau ngambil aja dari orang. Nah, berarti yang mereka unggulkan adalah si toko fashionnya mereka. Misalkan fashion muslimah, khusus fashion muslimah toko A. Kayak gitu. Nah, itu yang diperbolehkan. Gitu. Nah, kalau dropshipper itu tidak kita sarankan gitu ya, karena dropshipper itu terlalu singkat untuk bisnis. Ini sebenarnya kalau ini karena aku Gimana? masih tahu sebenarnya dan anak-anaknya Nyalain lagi Wisma. Nyalain lagi. Jadi kalau misalnya dropship itu bukan nggak boleh. Kan kalau di sini yang tidak disarankan ada dropship tanpa pemahaman produk ya. Jadi dropship itu boleh, San. Dropship itu boleh, tapi tadi dropship itu bukan menjadi satu bisnis yang mereka jalankan. Tadi pertama kalau misalnya mereka dropship, reseller, atau misalnya menggunakan produk yang udah ada brandnya, yang mereka apa namanya, yang mereka build, yang mereka bangun itu adalah tokonya. Yes, enggak. Kalau toko itu bukan rebranding. Kalau toko, soalnya kalau toko yang di brand, berarti produk di dalamnya itu udah ada brand-brandnya. Contohnya, tahu nggak sih kayak yes, kayak Zalora. Zalora itu kan mereka bukan menjual produk. Zalora bukan sih? Atau ada platform? Kalau nggak Indomaret deh contohnya. Kalau nggak Indomaret, Indomaret kan yang mereka brand kan yang dikenal sama orang kan Indomaretnya kan. Bukan si produk-produknya, sedangkan produknya mereka nggak punya produk sendiri. Dia boleh dari satu yang gitu. Boleh, gitu. Yang penting mereka bisa tadi pertanyaan dia kemarin, Miss, kita boleh nggak menjual dua produk yang beda kategori? Saya bilang, dua produk itu apakah ada di naungan satu toko brand yang sama atau berbeda? Misalnya, iya nih, contohnya saya pengen jualan fashion, tapi saya juga mau jual apa kemarin namanya? Bukan fashion, satu fashion, satunya snack misalnya.
satu fashion, satu snack, satu F&B, satu fashion kan, dari satu. Nah, itu ada di naungan toko brand yang sama atau enggak? Nah, kalau misalkan nanti jadiin dua toko brand yang berbeda, juga disarankan. Karena mereka fokusnya capek di mereka. Kalau misalkan mereka merasa mampu, itu oke, jalankan. Tapi tetap yang dijadikan objek simbis pilih satu. Karena yang akan dikembangkan satu bisnis itu. Tapi kalau misalnya di luar simbis itu kalian mau tetap jualan di produk lain, lah. Paham habis ini? Nah, kalau misalnya tadi soal rebranding dan repackaging beda lagi karena mereka nge-branding produk. Mereka menjual bahasanya produk yang mereka ambil polosan. Produk jadi yang mereka udah ambil polosan. Contohnya kalau di Tanah Abang itu mayoritas kebanyakan mereka nggak ada brand polosan karena tujuan mereka B2B untuk dibeli sama orang pembisnis juga yang mau ngejual lagi gitu. Tapi kalau misalnya itu boleh apa nggak boleh? Boleh. Kayak ini aku kasih contoh diri aku sendiri. Dulu aku jual baju renang muslimah. Kalau misalnya buat sendiri, ngebuat beli sendiri, masya Allah deh. Maksudnya kayak modalnya butuh banyak gitu ya. Modal menjadi gitu. Mau nggak mau, yang harus aku jual adalah brand yang udah ada. Aku kerjasama sama beberapa brand lokal yang menjual baju renang muslimah. Karena aku spesifik maunya baju renang muslimah yang syar'i, yang menutup dan lain-lain gitu. Jadi aku kerjasama sama 3 brand. Lalu aku ada kenalan yang dia distributor. Sebenarnya dia bukan tangan pertama, tapi dia emang membuka kerjasama reseller lagi sama dropship kan bisa ya, oke. Oke, aku kerjasama sama distributor ini nih si A untuk brand ini. Terus aku kerjasama lagi sama ini kelompok ini sama si A dengan produk brand apa. Yang aku bangun adalah yang aku kenalkan ke orang lain, aku adalah Zalfa Baju Renang. Nama toko aku adalah Zalfa Baju Renang. Orang mengenal aku dari tokonya, oh Zalfa Baju Renang tuh yang jual baju renang muslimah. Ini apa? Isinya berbagai macam brand baju renang muslimah. Tapi kalau misalnya tapi yang dijual satu produk doang boleh. Nggak masalah. Kayak misalnya nih dia, misalnya kalau misalnya yang sering terjadi misalnya HRD ya. Produk HRD tahu kan? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Yes, HNI misalnya. HNI itu kan turunan bisnis produknya banyak banget ya. Berbagai produk herbal tuh dia punya, tapi brandnya HNI. Jadi resellernya HNI. Kita ngajarin mereka itu untuk membangun sebuah brand, sebuah bisnis dan membangun sebuah sistem bisnis. Jadi kalau misalnya cuma HNI doang, untuk awal nggak masalah, tapi tetap toko brand dia sebagai toko herbal itu tetap harus ada. Yang dimana nanti mereka proyeksikan ke depannya pengembangannya mau kemana deh. Oh ya udah menjadi toko herbal Yesa misalnya namanya, toko herbal Yesa. Oh di awal-awal saya emang masih HNI aja nih, habis itu saya lebih mengenal lebih banyak lagi brand-brand produk herbal yang bagus-bagus. Nah saya masukin supaya saya menjadi toko herbal. Itu ya. Kayak irrigation emerald light. Ya, aku mau agak sedikit beda soalnya terkait akad. Tapi yang terkait ideation, langkah-langkahnya sudah bisa memahami teman-teman semuanya terkait bisnis apa aja. Ya, karena ini yang tadi terakhir dikit lagi. Yang aku bilang akad kerjasama, jadi mereka itu kemarin sudah diberikan draft kerjasama bisnis. Gitu. Nah, di sini sudah ada isi poin-poin kerjasama. Jadi, draft ini nanti ya, isinya kan poin-poin doang nih. Ya, draft ini isinya poin-poin doang akan masuk ke dalam notinya kawan. Jadi misalkan di sini ya, nama dan data lengkap para pihak, nah siapa aja namanya, terus juga kesepakatan perjanjiannya apa aja, kedudukannya apa aja. Ini sudah ada semua di sini, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nih, jenis dan rahasia keuntungan kayak pembagiannya berapa bagi berapa. Nah, mereka udah bikin di sini akad kerjasamanya. Nah, terus nanti akan masuk ke yang draft akad kerjasama ini. Gitu. Jadi dari poin-poin mereka, ya poin-poin mereka yang tadi itu dimasukin ke sini.
Misalkan pada hari ini tanggal sekian, beralamat di sekian. Nah ini. Tapi mereka juga bisa menyesuaikan lagi nanti kalau misalkan teman-teman ada format lainnya itu nggak masalah gitu teman-teman jadi di Google. Jadi fungsinya adalah itu. Nah nanti kontrak ini akan mereka tanda tanganin bareng-bareng dan kalau bisa pakai materai. Gitu. Jadi apa ke situ? Hah? Ya, yang penting nanti tugas besok teman-teman itu adalah buat mereka paham dulu terkait tadi pengisian draft-draftnya. Yang tadi poin-poinnya. Iya, diisinya selama seminggu itu. Ya, ini akan teman-teman pastikan di pekan depan atau pekan ini. Ya, pokoknya di hari Rabu. Aku cek lagi, bentar aku cek lagi. Oh, belas. Mana kan? Yang besok. Nih ya, jadi besok teman-teman fungsinya adalah menjelaskan terkait alurnya. Jadi yang mereka isi ini akan mereka isi lagi di yang form akad itu. Gitu. Ini untuk ngedetailing kayak tugasnya gimana, pembagian profitnya gimana, biar mereka mikir dulu. Gitu. Nah, itu ya teman-teman pastikan selama seminggu itu. Nah, nanti kalau nggak salah aku nanti setelah validation day, mereka tanda tangan ini. Pokoknya sebelum mereka pitching ke dosen, mereka sudah ada akad ini. Gitu. Ini gimana tuh? Ini terserah mereka kan? Ya. Mau bagi rata atau mau berkosi Ya. atau mau cuma satu orang doang yang ngasih modal misalnya yang 4 sebagai pengusaha, 1 sebagai pemilik modal doang boleh kan? Itu gimana misalnya? Nah, ini kan Enggak awal ya. jadi nanti pembagiannya sebagai pengusaha dan pemilik modal. Boleh. Tapi dia nggak cuma yang pemilik modal harus ngapa-ngapain Oh, ya. apa pikir itu mah. Tapi biasanya kalau ada pemilik modal itu bisa jadi lebih gede nggak sih? Emang. Iya. Ya kan? Mereka Pasti mah gini. Nah, tuh. Jadi kemarin tuh Nih. dari Kepre nih kalau misalnya ada hal-hal yang ditanyakan kan agak spesifik ya. Tapi kalau misalnya ada spesifik kayak Miss kita kasih kayak gini Miss, kita yang idealnya yang satu punya modal, satunya ikut nih. Nah, idealnya kalau pembagian keuntungannya gimana ya Miss, kita jenisnya kayak gini. Pokoknya dia udah ngejabarin lah kalau konsultasi ya, konsultasi tingkat konsultasi kemarin. Aplikasi gila ada tiga. Kalau misalkan mereka bingung, mereka nggak apa, mereka masih ini iya baru mau bilang. Mereka tahu aja nanti ya kalau akan kerja sama siapapun ya ini Poin-poinnya. kalau misalnya mereka ya mereka mau adalah nggak usah ribet-ribet nanti pokoknya kalau misalnya sebenarnya ini terjadi case-case yang sebelumnya sih kayak baru nih sinisnya aset digitalnya untuk siapa kan digitalnya banyak tuh kayak IG ini TikTok dan lain-lain ini kan bisnis mana gitu iya Batch 9 kalau saya Wawan masa ini itu saking nggak tahu harus dibagi berapa terus mau untung ya itu udah dipakai semua. Hah? Itu ada sekitar 2 juta lebih. Apa kira-kira kita masih tujuan. Gokil. Terus diambil alih bisnisnya waktu itu sama si Ais. tapi kayak setuju Setuju. tuh itu berarti berdasarkan pengalaman aja sebenarnya kalau dulu tuh karena belum ada kayak gini akhirnya kayak tapi karena nggak ada kayak gini jadi saling menyenangkan ya benar pengen minta tapi gak enak kayak seakan-akan perhitungan iya. Kalau ada ini kan enak di awal ya kalau dulu bisa jadi ya udah lu aja megang kita nggak ada berapa padahal tapi dalam hati nggak ikhlas gitu kan nah itu kan yang bahaya ya itu sih sebenarnya Ya, di sini juga udah ada yang apa namanya hal-hal kalau misalnya ada kerugian gitu-gitu. Jadi mereka sudah memperhitungkan nih kalau misalkan case kayak gini gimana, case gini gimana. Gitu. Ini masih menyesuaikan ya teman. Kalau ada pertanyaan di luar ini kemana kata coach ini juga nggak masalah. Ini berarti dilihat tidak bukan. Udah dikasih. Ya teman-teman tinggal memastikan aja alur mereka berpikirnya. Apa dulu? Ini kalau udah habis di satu botol. Aduh, dia udah tinggal OTW ke sini. Gue masih bis. Iya. Nggak ada yang masuk. Ini untuk enggak. Ini untuk minggu pertama. Nah, minggu selanjutnya teman-teman baca dulu
Oke, ya ini terkait tugasnya teman-teman apa aja, silakan dibaca terlebih dahulu. Kurang lebih tadi sudah aku sampaikan untuk intinya gitu ya, tapi ini detailingnya dibaca dulu. Kita akan nanti briefing lagi berarti di hari Rabunya, karena Kamis pagi ini langsung validation day. Itu minggu depan. Yes. Entah nanti offline atau online, nanti aku kabarin lagi ke teman-teman ya untuk briefingnya. Udah selesai ujian. Lagi ngapain? Oh, Tes dari Senin sampai Jumat. mau Anaknya semua orang jadi anak sekolah kita sih. Full tes. full test, dia bilang. Kayaknya Kamis kalau mau jam 1, lo bisa cuma sampai jam 3 tadi. Kayak itu agak sulit juga. Di tanggal berapa sih Sama aku aja. Ya. Jangan sama kamu. Kalau mau, Tapi paginya bisa. tapi bisa banget. Tapi nggak bisa kan? Bisa siang ya. Rewel. Kan sih kalau validasi hilangnya satu sesi 2 jam, saya sampai ada yang di 2 jam. Yang di rumah fisiknya di jam 10. Ya, Dari rencananya sih gitu sebenarnya. Makanya lagi aku bikin. Makan tuh. Ya, itu yang aku belum diskusi sama sebenarnya. Ya, jadi untuk minggu depan kemarin briefingnya kemungkinan Rabu, terus Kamisnya dari jam berapanya kemungkinan pagi, tapi nanti diinfoin lagi ke teman-teman. Itu besok ya? Iya, itu Bisa besok. mau. Kalau besok emang iya. Kalau minggu depan kan belum aku infoin. Oh iya deh, nggak setuju ada yang itu besok minggu depan tuh satu saat. Jadi silakan bisa teman-teman baca-baca dulu untuk detailingnya. Dan yang tadi ini sudah ada recordingnya, dan di sini sudah ada link-linknya. Ya. Itu sih harusnya udah dibuka sama aku aksesnya. Udah. Jawabannya udah. Terus ini juga udah. Apa ya? Tuh. Paling tahu kan harus di yang punya tahu kan iya. Oh iya tahu. Cuma misalnya doang bisa nih. Enggak. Ya, jadi itu ya teman-temannya, tadi silakan dipelajari lagi terus. 3 kali. Oh banyak, dibanding gue sih. Naik level sih. Kenapa bisa? Ya kalian kalian. Ini pokoknya PR kalian sekolah dari kecil ini. Suara jangan sebenarnya. PR kalian Itu baca seluruh file yang udah kita siapkan itu sebagai alat bantu, alat tempurnya kalian. Jadi aku pun paham kok kalau misalnya kita sampaikan kayak ini, cuman kita cuma memastikan teman-teman tuh benar-benar paham atau enggak, dan hal-hal yang butuh penjelasan lebih lanjut. Tapi at least kalian udah tahu gambarannya, tapi untuk benar-benar teman-teman pahami dan bisa mengenal secara urutan alurnya, itu harus teman-teman pahami secara menyeluruh dari panduan-panduan yang udah kita kasih gitu. Khususnya kalau misalnya mau mudahnya itu dimulai dari milestone-nya dulu. Kalau misalnya ketik di tahapan itu tuh itu kalian bisa memastikan dari situ, baru kalian breakdown apa aja yang harus kalian lakukan gitu. Jadi minta tolong setelah ini pun dibaca-baca lagi teman-teman semuanya. Sama satu lagi PR-nya adalah ditonton yang bisnis data dan nanti dikirim aja Notion-nya yang khusus untuk kelas itu. Yang kemarin dulu. Iya, kelas bisnis data. Nah, nanti aku lengkapin di itu tadi aja ya teman-teman ya, di link yang tadi aku lengkapin di situ juga. Terus kalau misalnya pengen tahu terkait materi yang kemarin sampaikan juga bisa, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Cuman yang penting banget tuh yang di bagian bisnis data dan market insight, karena itu menjadi salah satu goals di sepekan ini. Gitu. Teman-teman, terima kasih banyak Kalian semua. Balik lagi peran teman-teman di sini sangat penting gitu ya untuk keberlanjutan keberlanjutan mahasiswa di hari-hari setelah ini. Jadi mohon kerjasamanya. Kalau misalkan tidak dipahami, nggak apa-apa, silakan tanyakan ulang lagi aja.
Ini walaupun ini akan dikirimkan, tapi kalau misalkan teman-teman masih belum paham, nggak apa-apa, silakan di Gaji. apaan? Kamis nanti anaknya Acok di Enggak, maksudnya pulang kapan? Dia nanya pulang kapan? Sini kalau buat dapat orang. enggak, si Acok sampai 3 hari. Tapi kemungkinan Di sana nih, sekarang anak Aca pada 4 kelompok ya. Sana udah megang 4 kelompok. Nah, dari teman-teman dari Yesa sama Dava kira-kira bagi 2 jadinya. 2 di sana, 2 di siapa lagi? jadi mau Buat minggu ini doang. Ah, buat minggu doang. Ini di Seasro. Sampai jam 3 doang. dia 50.000. Bisa, yang penting karena soalnya tuh sama durasinya tuh singkat. Nah, iya orangnya Ini mak. mulainya siang kalau misalnya diri mau merasa mampu. Dan itu banyak. Iya, betul. Merasa mampu, tak apa-apa. Oh dia nggak ambil jam kok. Soalnya